Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denis Anggerani, guru biologi SMA Negeri 2 Rembang. Ya. Pertanyaan pertama gitu, bagaimana kesan Bu Denis terhadap kinerja dan kemampuan mahasiswa magang kependidikan yang telah ditempatkan di SMA 2 Rembang? Untuk kesannya, kebetulan kan UGRIS itu langganan ya. Di sini tuh kayak sering gitu loh. Jadi mahasiswa yang datang di sini itu mereka cukup baik, cukup sopan, dan bisa mengerjakan tugas dengan baik ya, terutama mendidik anak-anak di dalam kelas maupun di luar kelas. Itu sih. Ya. Selanjutnya, apa kelebihan dan kekurangan yang Bu Denis lihat pada mahasiswa magang kependidikan selama proses magang? Kekurangan dan kelebihan. Kalau misalnya ini kelebihannya dulu ya. Jadi kalau kelebihannya karena mahasiswa itu masih sangat muda, belia ya. Jadi mereka itu termasuk banyak berkontribusi, aktif, ikut mendisiplinkan siswa-siswanya juga ya, kurang lebih seperti itulah. Kalau untuk kekurangannya mungkin kedepannya ya, misalkan nanti ada mahasiswa UGRIS yang datang di sini lebih aktif lagi dalam pembelajaran, tidak hanya yang di KBM saja, tapi misalkan kayak pramuka ikut, ekstra pramuka mendampingi gitu misalnya, atau mungkin kegiatan ekstra-ekstra yang lain. Tapi kalau di luar itu ya sudah cukup. Ada lagi enggak Pak Bu? Iya. Selanjutnya, bagaimana Bu Denis menilai kontribusi mahasiswa magang kependidikan terhadap proses pembelajaran dan kegiatan di sekolah? Hampir sama dengan jawaban yang pertama tadi. Ya misalkan pramuka ikut mendampingi anak-anak, nggak apa-apa, nggak masalah. Atau kalian juga kebanyakan ngajarnya di kelas 10 ya kan? Iya. Jadi kelas 10 kan anak-anak pramuka, atau mungkin ekstra-ekstra yang lain. Atau mungkin misalnya ini ya, kita lagi mau ikut lomba karya ilmiah, lah itu ikut aja kan nggak apa-apa. Biasanya mahasiswa itu kan idenya sangat-sangat kreatif, inovatif, fresh juga gitu. Nggak masalah sih kalau seandainya idenya bisa dituangkan ke kami. Saran dan rekomendasi Bu Denis untuk kami dalam meningkatkan kemampuan dan kinerja kami. Sarannya, kalau misalnya di dalam kelas ini berkaitan dengan materi ya, materi itu kan sebenarnya bisa dipelajari. Untuk metode pembelajarannya cukup variatif ya, jadi ada beberapa mahasiswa yang menggunakan game, kemudian ice breaking dan sebagainya. Terus kemarin tak lihat untuk soal apa itu namanya, ulangan, itu juga sudah variatif, tidak monoton jawab dan jawab, tapi ada kayak benar salah, kemudian ada apa lagi ya kemarin itu, mencocokkan, menjodohkan, terus ada isian singkat lah. Itu yang saya lihat di mahasiswa biologi. Mungkin untuk yang mahasiswa lain, mapel lain, itu juga bisa mengikuti metode yang seperti itu, karena zaman sekarang itu kan kurikulumnya itu berfokusnya pada student center gitu, jadi kayak pusatnya itu di siswa gitu. Jadi ya anak-anak bisa maksudnya mahasiswa antar mahasiswa itu bisa sharing ilmu gitu loh, kayak tadi habis mengajar dengan materi yang seperti ini, game yang seperti ini, kemudian nanti bisa ditularkan ke mahasiswa lain juga gitu. Oke, yang terakhir Bu, bagaimana Bu Denis menilai program magang ini dalam mempersiapkan mahasiswa menjadi guru yang kompeten dan profesional? Guru yang kompeten dan profesional, yang pertama sabar ya Mbak, karena guru itu tidak hanya memberikan materi di dalam kelas saja, tapi juga mendidik lah. Kata-kata mendidik ini yang orang itu tidak semuanya itu bisa memahami gitu. Jadi guru itu harus punya kesabaran yang luar biasa. Kadang kita juga harus menjelma menjadi seorang psikolog ya. Ada anak itu yang ke sekolah tidak ingin belajar atau dapat ilmu, tapi cuman pengen dapat perhatian. Nah, itu yang harus kita miliki sebagai seorang guru. Jadi tidak hanya mengajar di dalam kelas, tapi juga memberikan perhatian dan juga ya intinya mendidik itu tadi lah gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kembali lagi karena kita itu memberikan ilmu, jadi upgrade terus ilmunya. Misalkan kayak di materi biologi itu kan ilmunya kan tidak habis ya, kayak setiap masa itu ada perbaruan gitu loh. Jadi sering-sering aja baca dan menggunakan media sosial dengan baik, karena kita dari situ bisa dapat banyak sekali informasi, atau mungkin
terinspirasi dari beberapa apa ya, kayak trik dan metode pembelajaran yang menarik dan fun buat anak.